Kembali lagi di channel BBCell Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Realme kelas entry level, yaitu Realme C51. HP ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada akhir bulan Agustus kemarin. Untuk harga resminya ada dua varian, 4/64 yang dibanderol dengan harga resmi Rp1.499.000 dan varian 4/128 yang dibanderol dengan harga resmi Rp1.799.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan kotak Realme. Isinya ada SIM ejector, terus ada buku panduan, buku garansi, ada softcase bawaannya juga. Softcase-nya warna hitam transparan ya teman-teman. Terus ini adalah yang paling utama, yaitu HP Realme C51. Kita letakkan dulu, terus kita buka lagi. Dapat kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya sudah 33 watt SuperVOOC ini ya teman-teman. Jadi pengecasannya udah terbilang kenceng di kelas harganya. Kabel datanya pastinya udah Type-C. Untuk keseluruhan kelengkapan dari Realme C51 ini udah terbilang lengkap. Lanjut, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Realme C51 yang sedang saya pegang varian dari warna mint green, jadi warna hijaunya lebih condong ke hijau Tosca. Buat teman-teman yang kurang suka dengan warna mencolok seperti ini, tenang aja, Realme C51 juga ada varian carbon black yang warnanya nggak kalah cakep dari varian warna mint green. Untuk di bagian desain, Realme C51 mempunyai desain yang udah kekinian banget. Framenya udah flat, modul kameranya juga mengikuti tren zaman sekarang. Tapi ada sedikit catatan, untuk ukuran HP-nya agak lebar ya teman-teman. Untuk beratnya sih aman, pas dipegang di tangan gak terlalu berat. Buat bagian kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas tidak ada apa-apa, buat bagian samping kiri ada SIM tray, buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk SIM tray-nya triple slot, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Realme C51 dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,74 inch, resolusinya masih di HD+, refresh rate-nya sudah 90 Hz, kecerahan maksimalnya bisa sampai 560 nits, dan buat desainnya masih menggunakan desain layar water drop. Untuk di bagian layarnya, Realme C51 memiliki spesifikasi yang tergolong standar. Bukan berarti jelek, karena kebanyakan dari kompetitor lain di kelas harganya spesifikasi yang diberikan hampir sama. Gambar yang dihasilkan dari layar Realme C51 juga udah lumayan bagus, walaupun warnanya masih kurang tajam. Tapi sih udah oke lah buat manjain mata. Untuk scrolling juga udah lumayan nyaman, walaupun kadang refresh rate-nya turun dari 90 ke 60 Hz, karena refresh rate-nya tidak bisa dikunci di 90 Hz. Untuk kecerahannya masih tergolong yang standar, tapi buat pemakaian di outdoor masih nyaman untuk dioperasikan. Dan buat ukuran bezelnya belum terbilang yang tipis, di semua sisinya masih cukup terlihat, apalagi di bagian bezel bawahnya. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Realme C51 dibekali chipset Uni SoC T612 dengan fabrikasi 12 nanometer, dibekali RAM 4 GB, internal 64 GB dan 128 GB. Nanti juga ada RAM ekspansinya yang bisa kita set sampai 4 GB. Untuk operating sistemnya menggunakan Android 13 Realme UI T Edition, dan di bagian baterai dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt SuperVOOC.
Untuk bagian performanya, Realme C51 ini udah lumayan oke untuk kelas harga 1 jutaan. Dapur pacu yang dipakai belum terbilang yang kenceng, tapi udah bisa banget buat memenuhi kebutuhan harian, seperti main game, sosmed, buka aplikasi banyak, dan lain-lain. Apalagi dibekali dengan memori internal yang lumayan besar, pastinya bisa menambah performa dari Realme C51. Tapi cukup disayangkan untuk RAM-nya masih 4 GB. Di bagian operating sistemnya sudah menggunakan Android terbaru, Android 13. Untuk update OS dan security sistemnya masih belum ada kejelasan dari Realme. Untuk bagian baterainya, Realme C51 dibekali baterai yang besar, yaitu 5000 mAh dengan pengecasan yang terbilang sudah kencang di kelasnya, 33 watt SuperVOOC yang diklaim oleh Realme. Pengecasan dari 0 sampai 50% membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja. Skor Antutunya mencapai di angka 253 ribuan, angka yang cukup tinggi untuk kelasnya. Dicoba buat main game Mobile Legends bisa kita dapatkan di setelan grafis ultra, refresh rate juga super. Selama permainan masih aman dan lancar walaupun dalam keadaan pas lagi rame. Dicoba buat main game PUBG, mentok bisa kita mainkan di setelan grafis smooth high dan balance high. Selama permainan masih cukup nyaman untuk dimainkan, walaupun belum mulus banget dan gyronya juga masih virtual gyro. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Realme C51 dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya, 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 0,08 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Untuk perekaman videonya di kamera belakang bisa kita dapatkan di 1080p 30 fps, sedangkan di kamera depan mentok di 720p 30 fps. Untuk menu yang ada di aplikasi bawaan kamera juga udah lumayan lengkap, dan buat hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini. Untuk hasil fotonya, kamera depan maupun kamera belakang udah lumayan bagus. Tapi buat perekaman video, khususnya di kamera depan, masih kurang tajam. Maklum masih 720p ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion, belum ada fitur flex drop ataupun fitur layar belah. Fitur gaming juga belum ada, tapi di bagian volume walaupun masih single speaker, volumenya ini bisa kita maksimalkan sampai 150%. Di bagian konektivitas, Realme C51 sudah support NFC. Di bagian keamanan sudah dibekali dengan face unlock dan side fingerprint. Dan ada satu lagi fitur mini kapsul yang mirip dengan
dengan Dynamic Island-nya iPhone. Untuk IP rating apakah ada? Realme C51 belum dibekali dengan IP rating ya teman-teman. Oke, sekarang buat kesimpulannya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari HP kisaran harga 1,5 juta sampai 1,7 jutaan, teman-teman bisa melirik smartphone yang satu ini, Realme C51. Untuk harga yang diberikan tidak terlalu overpriced, performanya juga udah lumayan oke. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan kekurangan dari Realme C51 yang sudah saya jelaskan pada video ini. Intinya tergantung kebutuhan dan selera aja. Semua itu kembali lagi ke kita yang mau pakai HP-nya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Realme C51? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Realme C51 ini, bisa langsung datang aja ke toko kami, BBCell Selomerto, yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell Review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.